Hari ini kita akan belajar mengenai corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Yang pertama yaitu pola hunian. Ya, jadi anak-anak, pola hunian manusia purba yang memperlihatkan dua karakter khas hunian purba yaitu yang pertama ciri-cirinya kedekatan dengan sumber air, kemudian yang kedua kehidupan di alam yang terbuka. Kemudian selanjutnya, beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Ada di Sangiran, Sambung Macan, di daerah Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Nah, daerah-daerah tersebut merupakan contoh-contoh dari adanya kecenderungan manusia purba yang menghuni lingkungan di pinggir sungai. Kondisi itu dapat dipahami mengingat keberadaan air memberikan beragam manfaat. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi anak-anak, keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Nah, hidup manusia pada zaman praaksara umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Di sini, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Hal ini terutama berkembang pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Nah, tempat-tempat yang dituju oleh komunitas itu umumnya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya yang termasuk daerah pantai. Jadi mereka, manusia praaksara itu beristirahat di bawah pohon besar. Mereka juga membuat atap dan sekat tempat istirahat itu dari daun-daunan. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi makanan, karena mereka belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Nah, peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food production dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Di sini mereka tidak hanya mengumpulkan makanan saja, tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanam atau bercocok tanam. Kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian setelah itu berkembang ke alat lain yang lebih baik. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Seiring datangnya orang-orang dari Yunan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang kita itu, maka kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal. Jadi tidak hanya pertanian saja, sekarang ada perdagangan dan pelayaran. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga semakin berkembang karena mereka sudah memulai bertempat tinggal menetap. Yang ketiga yaitu sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praaksara meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Nah, di sini banyak sekali kepercayaan yang dianut oleh manusia zaman purba, di antaranya yang pertama, manusia purba mempercayai adanya ritual.
Yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Di sini dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Dalam upacara penguburan ini, semakin kaya orang yang meninggal, maka upacaranya juga semakin mewah. Barang-barang berharga yang ikut dikubur juga semakin banyak. Manusia pada zaman praksara percaya bahwa manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Nah, anak-anak bisa dilihat ini merupakan contoh dari peti batu atau sarkofagus. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu manusia purba mempercayai adanya sedekah laut. Kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan. Bentuknya mungkin semacam selamatan apabila ingin berlayar jauh atau mungkin saat memulai pembuatan perahu. Sistem kepercayaan nenek moyang kita ini sampai sekarang masih dapat kita temui di beberapa daerah. Kiranya sekian materi dari Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal yang telah Ibu berikan di dalam Google Classroom. Nah, semoga pelajaran pada pagi hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.